Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Bagaimana kabar tak semua anak-anakku sekalian? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Pada pertemuan terakhir atau pada pembelajaran terakhir kita semua sudah mengerjakan ulangan pertengahan semester ya. Pak Guru harap semua jawaban yang Pak Guru terima itu betul-betul mencerminkan atau betul-betul hasil pekerjaan dari siswanya Pak Guru, dari anak-anakku sekalian ya. Jadi bukan pekerjaan dari orang lain, bukan jawaban dari orang lain, bukan dari jawaban orang tua apalagi ya. Baik, untuk hari ini anak-anakku sekalian kita akan belajar mengenai salah satu cabang renang ya, di mana kita tahu bersama bahwa dalam olahraga renang ada beberapa cabang ya. Yang pertama ada gaya bebas, yang kedua ada gaya punggung, kemudian ada gaya dada, kemudian ada gaya kupu-kupu ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan fokus belajar tentang renang gaya dada ya. Ya, kalau anak-anakku sekalian sudah pernah melihat seorang atlet atau sebuah pertandingan, sebuah perlombaan renang gaya dada, mungkin sudah agak paham sedikit tentang cara-cara atau gerak dasar melakukan renang gaya dada. Tetapi sebelum masuk di materi renang gaya dada, terlebih dahulu kita akan melihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum Pak Guru perlihatkan tujuan pembelajaran hari ini, secara garis besar anak-anakku sekalian bisa lihat di layar ya, bahwa dalam renang gaya ada 4 aspek yang harus dipahami dan dikuasai. Yang pertama adalah bagaimana melakukan sikap tubuh di air ya, karena setiap renang itu berbeda-beda sikap tubuhnya. Misalnya renang gaya bebas itu sikap tubuhnya berbeda dengan renang gaya punggung. Renang gaya punggung juga berbeda dengan renang gaya dada. Sikap tubuh renang gaya dada berbeda juga dengan renang gaya kupu-kupu. Nah, sebentar kita akan belajar bagaimana sih sikap tubuh pada renang gaya dada. Kemudian yang kedua adalah gerakan lengan ya. Gerakan lengan ini juga sangat penting untuk diketahui dan dipraktikkan, karena seperti tadi ya, sikap tubuh, gerakan lengan itu juga berbeda dengan setiap gaya-gaya dalam renang. Gerakan lengan gaya bebas sangat berbeda dengan gerakan lengan gaya dada dan gerakan renang gaya yang lain. Kemudian gerakan kaki, kemudian cara mengambil napas dan koordinasi gerakan. Ini semua yang akan kita pelajari pekan ini dan mungkin pekan ke depan. Nah, untuk hari ini kita akan berfokus pada 2 submateri saja, yaitu bagaimana sikap tubuh renang gaya dada, dan yang kedua adalah bagaimana gerakan lengan renang gaya dada. Ya, seharusnya seandainya ini bukan pandemi, mungkin kita akan jalan-jalan ke kolam renang yang terdekat untuk mempraktekkan renang gaya dada ya. Tetapi karena ini kita masih di situasi pandemi dan kita diwajibkan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 atau virus corona,
Sehingga untuk materi renang gaya dada ini tidak perlu dipraktekkan, tetapi bagaimana dipahami anak-anakku sekalian ya. Tapi kalaupun anak-anakku sekalian punya kesempatan untuk rekreasi misalnya ya bersama keluarga dan rekreasinya misalnya di kolam, tidak apa-apa untuk mempraktekkan di kolam ya cara-cara renang gaya dada. Baik anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mengetahui sikap tubuh dan gerakan lengan dalam renang gaya dada. Itu yang pertama ya. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan semua siswa kelas 4 ya, baik 4A, 4B, 4C itu mengetahui bagaimana sikap tubuhnya renang gaya dada dan bagaimana gerakan lengan dalam renang gaya dada ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, Pak, bagaimana sikap tubuhnya renang gaya dada? Pak, bagaimana gerakan lengannya dengan renang gaya dada? Ya, karena diharapkan sebentar sudah paham semua ini ya. Kemudian tujuan yang kedua, siswa mampu mempraktekkan sikap tubuh dan gerakan lengan renang gaya dada. Ini yang kedua ini sepertinya akan sangat susah untuk kita praktekkan di masa pandemi ini ya, karena kita tidak bisa sama-sama untuk pergi ke kolam renang untuk mempraktekkan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di pembahasan bagaimana sikap tubuh renang gaya dada, terlebih dahulu Pak Guru ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada Pak Guru juga, bahwa renang ini merupakan salah satu olahraga yang dilakukan di dalam apa? Dalam air ya, di dalam air, baik itu di kolam maupun di laut. Yang penting di dalam air ya. Terus pertanyaannya, apakah renang ini bermanfaat untuk anakku sekalian? Kira-kira apa manfaatnya untuk anakku sekalian jika kita rutin melakukan renang? Apa kira-kira manfaatnya? Yang pertama, anak-anakku sekalian, manfaatnya jika kita rutin melakukan renang atau aktivitas renang, ya, misalnya 1 kali sepekan, 2 kali sepekan, 3 kali sepekan, maka yang pertama ini akan memperbaiki apa? Sirkulasi darah di dalam tubuh kita ya, karena ini melatih paru-parunya anak-anakku sekalian jika kita sering berolahraga di dalam air. Kemudian yang kedua, memperbaiki apa? Memperbaiki koordinasi gerak ya. Jadi sebelum berenang mungkin sendi-sendinya itu masih kaku ya, masih kaku. Pada saat berenang itu sendi-sendinya pasti akan lebih luas gerakannya, lebih apa istilahnya, kalau luas bahasa gampangnya luas, lebih elastis, lebih mudah digunakan sendi-sendinya, tidak kaku seperti itu. Kemudian kalau kita rutin sekali melaksanakan atau melakukan olahraga renang, maka ini akan memberikan dampak pertumbuhan fisik anakku sekalian secara ideal. Jadi kalau ada yang pendek-pendek ya, nah, kalau mau agak tinggi sedikit silahkan melakukan aktivitas renang secara rutin ya. Boleh 2 kali sepekan, boleh 3 kali sepekan, boleh 4 kali sepekan. Ya, baik anak-anakku sekalian ya, seperti itu manfaat olahraga renang untuk kita. Kemudian di layar anak-anakku sekalian sudah melihat bagaimana seharusnya sikap tubuh pada saat kita mempraktekkan olahraga renang gaya dada ya. Jadi lihat pertama yang gambar pertama, anak-anakku sekalian perhatikan yang gambar pertama, silakan diperhatikan. Bagaimana posisi sikap tubuhnya? Coba perhatikan ya.
Yang pertama, perhatikan. Ya, jadi lengan atau tangan itu lurus ke depan. Ya, kemudian tungkai itu di bagian pinggang ke bawah sampai kaki itu lurus ke belakang. Ya, perhatikan di gambar yang pertama, coba diperhatikan anakku sekalian. Kemudian pandangan lurus ke depan. Lurusnya ke depan itu memandang atau melihat ujung tangan, ya. Jadi yang dilihat itu, yang jadi patokan itu adalah ujung tangan. Kemudian bagaimana posisi kepala? Bagaimana posisi kepala anakku sekalian? Jadi posisi kepala, ya. Jadi air itu tepat berada di atas alis, ya, tepat di sini, alis. Jadi posisi air itu, permukaan air itu di atas alis. Ya, paham ya? Saya ulangi, Pak Guru ulangi. Posisi air itu berada di atas alis. Ya, jadi tidak boleh semua kepalanya, ya, semua kepalanya di bawah air, ya, tapi seperti ini, seperti di gambar, ya, posisinya. Nah, karena biasanya teman ada ya yang berenang itu renang gaya dada, semua kepalanya itu tenggelam ke dalam air. Nah, padahal yang benarnya itu seperti yang digambar, ya, seperti yang digambar. Perhatikan anakku gambarnya. Kemudian tangan, ya, tangan sekitar 10 cm tenggelam dari permukaan air. Sekitar 10 cm. Kira-kira panjangnya 10 cm berapa anakku sekalian? Ya, mana kamera? Nah, sekitar seperti ini, 10 cm, ya. Sekitar 10 cm, ya, seperti inilah, 10 cm. Nah, jadi tangan itu dari permukaan air tenggelam sekitar 10 cm. Kemudian kaki itu atau tungkai itu sekitar 15 cm. Jadi posisi kaki itu lebih rendah 5 cm dari tangan, dari lengan, ya. Pada saat kita berenang, renang gaya dada, ya. Jadi tidak sejajar, ya. Di gambar ini yang lihat yang gambar kedua, ya, itu posisi tangan itu seharusnya, ya. Gambar pertama. Gambar pertama ini sebenarnya, ya, posisi kakinya ini lebih rendah 5 cm daripada posisi lengan. Kira-kira paham ya sampai sini anak sekalian, ya. Jadi sikap tubuh itu pertama kepala atau air di permukaan itu sampai di alis saja, tidak tenggelam semua, ya. Kemudian tangan tenggelam dari permukaan air itu sekitar 10 cm. Kemudian tungkai atau pinggang ke bawah sampai kaki itu hanya sekitar 15 cm. Jadi lebih rendah tungkai sekitar 5 cm dibanding lengan atau tangan, ya. Oke, paham ya kira-kira, ya, seperti itu. Kemudian setelah kita belajar sikap tubuh, nah, bagaimana gerakan lengan, ya. Jadi hari ini kita belajar dua topik, sikap tubuh dan gerakan lengan. Nah, perhatikan gambarnya anak sekalian, ya. Yang digambar yang paling atas, perhatikan posisi tangan. Nah, ini sudah nampak jelas kelihatan, ya, bahwa posisi kaki lebih rendah dibanding dengan posisi tangan, atau posisi tungkai lebih rendah dibanding dengan posisi lengan. Perhatikan coba, ya. Oke, sudah diperhatikan, ya. Kemudian bagaimana ayunan lengan? Bagaimana ayunan lengan pada saat meluncur? Yang pertama, lengan lurus ke depan, ya, seperti di gambar pertama. Kemudian ditarik, ya, lihat gambar 2. Ditarik ke dalam dada, tarik ke dalam dada.
seperti di gambar kedua. Kemudian ya, penarikannya itu seperti membentuk love terbalik. Love terbalik ya. Nah, love terbalik. Jadi kan bentuk love itu seperti ini. Kalau penarikannya itu berarti dia seperti ini. Mana kamera? Seperti ini ya. Jadi tarik ke dalam dada membentuk love terbalik. Kemudian setelah di dalam dada itu dijulurkan, lihat, dijulurkan kembali ke depan. Lihat gambar 4 dan gambar 5 ya. Pak Guru ulangi. Posisi awal lengan ya, lurus ke depan, kemudian ditarik ke dalam dada membentuk love terbalik. Kemudian ditarik ke dalam dada, kemudian dijulurkan kembali lurus ke depan. Seperti itu ya, anakku sekalian ya. Oke. Saya kira sudah paham semua ya. Baik, Pak Guru perlihatkan video cara melakukan renang gaya dada. Ya, mohon disimak dengan baik ya. Masuk, coba beda masuk. Apakah di situ yang dia? Posisi tubuh yang benar memungkinkan Anda untuk menjadi lebih efisien dalam bergerak. Cara lengannya lihat, perhatikan lengannya. Bentuk love terbalik ya. Anda selurus mungkin dari kepala hingga posisi pinggul. Itu love terbalik ya. Perhatikan. Posisi kepala Anda menghadap ke depan dan miring sedikit ke bawah. Perhatikan baik-baik. Tarik perut Anda dengan tujuan menjaga posisi tangan dan kaki ya. Dan pinggul Anda sedekat mungkin dengan permukaan air. Teknik pernafasan memberikan oksigen ke otot-otot dan membantu Anda berenang lebih nyaman dan efisien. Saat lengan Anda mengambil tarikan, angkat kepala keluar dari air dan hirup udara melalui mulut agar kepala dan bahu tetap rileks dan bebas dari ketegangan. Saat Anda menjulurkan lengan ke depan pada fase meluncur, masukkan kepala Anda ke dalam air dan buang nafas perlahan-lahan melalui hidung. Semakin kuat teknik tendangan Anda, semakin banyak jarak yang dicapai dan semakin cepat laju gerakan ketika berenang. Tekan kaki ke arah tulang kaki. Bagaimana? Sudah jelas ya cara melakukan gerakan lengan dan sikap tubuh pada renang gaya dada anak sekalian ya. Jadi Pak Guru ulangi. Jadi untuk gerakan lengan itu membentuk love terbalik ya. Pak Guru kira cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Baik anak sekalian, kita akhiri pembelajaran hari ini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan dengan materi masih di renang gaya dada pada topik gerakan kaki dan bernafas serta koordinasi gerakan. Ya, baik anak sekalian, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.